Pada materi kita kali ini kita akan membahas tentang ekstrusi yang merupakan salah satu proses dari metal forming. Ekstrusi atau biasa diistilahkan dalam bahasa Inggris sebagai extrusion merupakan proses pembentukan dengan penekanan logam kerja sehingga logam kerja itu mengalir melalui die atau cetakan terbuka untuk menghasilkan bentuk pada bagian penampang melintangnya sesuai dengan pola yang diinginkan. Dari ilustrasi gambar ini merupakan contoh sederhana dari proses ekstrusi, di mana pada proses ekstrusi itu komponen yang ada yakni chamber merupakan wadah berbentuk silinder, di mana pada ujung chamber ini akan diletakkan die atau cetakan terbuka, di mana bentuk die-nya seperti ini. Kemudian ini adalah logam kerja, dan di bagian kiri dari logam kerja itu ada ram yang berfungsi untuk menekan logam kerja ini sehingga logam kerja ini akan terdorong dan akan mengalir keluar melalui die terbuka ini dan akan membentuk komponen-komponen yang panjang dan bentuknya seragam pada arah melintang. Adapun produk dari hasil ekstrusi dapat kita lihat seperti ini, merupakan produk-produk yang pada umumnya berbentuk hollow atau berongga, baik itu seperti pipa ataupun profil seperti ini, di mana bentuk profil apakah dia lingkaran atau seperti ini tergantung dari die atau cetakan yang ditaruh di ujung dari chamber ini. Kemudian adapun jenis-jenis dari proses ekstrusi itu ada 4. Yang pertama, kita dapat membagi proses ekstrusi itu berdasarkan temperatur kerja, di mana terdiri dari hot extrusion dan cold extrusion. Kemudian berdasarkan arah gaya, yakni ekstrusi langsung dan ekstrusi tidak langsung. Yang ketiga, kemudian kita bagi berdasarkan media penekan, apakah dia media pejal ataupun hidrostatik. Dan yang keempat, berdasarkan proses kerja. Di sini ada tube extrusion dan cold extrusion forging. Kita akan membahas jenis-jenis ekstrusi ini pada slide berikutnya. Jenis ekstrusi yang pertama yakni berdasarkan temperatur kerja. Berdasarkan temperatur kerja ada 2 jenis ekstrusi, yakni hot extrusion dan cold extrusion, sama dengan proses metal forming yakni hot metal forming dan cold metal forming. Di sini kita dapat melihat perbedaan antara cold extrusion dan hot extrusion. Pada hot extrusion, temperatur material itu tinggi, yakni di atas temperatur rekristalisasi, sedangkan pada cold extrusion temperatur material itu minimal pada temperatur kamar. Kemudian yang kedua, rasio perubahan luas penampang pada hot extrusion itu besar, sedangkan pada cold extrusion itu rasio perubahan luas penampangnya kecil. Maksud dari rasio perubahan luas penampang itu yakni perbandingan antara luas penampang sebelum melewati die atau cetakan dan luas penampang setelah melewati die. Pada hot extrusion, luas penampang ini memiliki rasio perubahan yang sangat besar dibanding rasio perubahan luas penampang pada cold extrusion. Ini diakibatkan karena pada temperatur material yang tinggi, biasanya ductility dari material itu semakin besar, sehingga kemampuan material untuk dapat berubah bentuk itu semakin mudah. Oleh karena itu, pada hot extrusion, gaya deformasi atau gaya tekan yang digunakan itu lebih kecil dibanding gaya tekan yang digunakan pada proses cold extrusion. Sehingga selain dari rasio luas penampang yang lebih besar pada hot extrusion dibanding cold extrusion, kecepatan material ini mengalir akan lebih cepat pada proses hot extrusion dibanding pada cold extrusion. Ya, kemudian jenis ekstrusi yang kedua berdasarkan arah gaya dapat dibagi menjadi 2, direct
extrusion atau ekstrusi langsung, atau biasa orang juga menyebutnya forward extrusion. Kemudian yang kedua, indirect extrusion atau ekstrusi tidak langsung, atau biasa diistilahkan backward extrusion. Kita dapat melihat perbedaan antara kedua jenis ekstrusi tersebut pada gambar ini. Ya, jadi di sebelah kiri ini merupakan direct extrusion atau ekstrusi langsung, dan gambar ini merupakan contoh proses indirect extrusion. Perbedaan antara kedua jenis ekstrusi ini, yang pertama, pada direct extrusion atau ekstrusi langsung, arah ekstrusi itu searah dengan arah gaya. Jadi jika ini adalah benda kerja yang berbentuk billet, jadi billet itu benda kerja yang memiliki geometri silindris, berbeda dengan slab atau bloom yang bentuknya seperti kotak. Jadi pada direct extrusion, ram atau penekan ini akan mendorong billet ini, kemudian billet ini akan mengalir searah dengan arah pergerakan dari ram, yakni sama-sama ke kanan. Sedangkan pada ekstrusi tidak langsung, jika kita lihat di sini, arah ekstrusi itu berlawanan dengan arah gaya. Jadi ini adalah ram, kemudian ini adalah chamber. Jadi berbeda dengan direct extrusion, pada ujung silinder atau chamber ini ditaruh die atau cetakan. Namun pada indirect extrusion atau ekstrusi tidak langsung, pada bagian ujung silinder ini tidak ditaruh cetakan atau die, dia hanya dinding saja. Die ditaruh pada ujung ram atau pendorong yang ini, sehingga pada saat ram ini didorong ke kiri, maka material itu tidak bergerak ke kiri, tapi dia akan bergerak berlawanan dengan arah gaya dari ram ini. Ya, jadi itu adalah perbedaan yang utama dari ekstrusi langsung dan ekstrusi tidak langsung. Kemudian yang kedua, pada ekstrusi langsung, benda kerja yang ini bergesekan dengan dinding kontainer. Jadi pada ekstrusi langsung, pada saat ram ini mendorong, benda kerja ini akan bergerak relatif terhadap dinding silinder atau kontainer ini, sehingga akan terjadi gaya gesekan yang sangat besar. Akibat gaya gesekan antara benda kerja dan dinding silinder ini mengakibatkan ram memerlukan gaya yang lebih besar untuk mendorong billet ini sehingga keluar dari cetakan. Pada ekstrusi tidak langsung, gaya gesek antara billet atau benda kerja tidak terjadi karena pergerakan dari benda kerja ini di sini tidak ada. Jadi otomatis pada saat ram ini akan didorong ke kiri, maka gaya yang diperlukan itu jauh lebih kecil dibanding gaya yang diperlukan pada proses ekstrusi langsung, akibat tidak adanya gaya gesek yang terjadi antara billet atau benda kerja ini dengan dinding silinder. Itu merupakan keuntungan dari ekstrusi tidak langsung dibandingkan dengan ekstrusi langsung. Kemudian perbedaan yang ketiga, yakni karena pada ekstrusi langsung arah mengalirnya material itu searah dengan pergerakan ram, maka bentuk ram itu pejal, tidak sama dengan bentuk ram atau pendorong pada proses ekstrusi tidak langsung, di mana karena arah ekstrusi itu berlawanan dengan arah penekan atau ram ini, maka pada ram ini bentuknya itu berlubang, di mana lubang itu digunakan untuk tempat mengalirnya benda kerja hasil penekanan. Oleh sebab itu, bentuk ram seperti ini akan mengakibatkan tidak kokohnya penekan ini dibanding dengan ram pada proses ekstrusi langsung atau direct extrusion. Jadi ini adalah ilustrasi dari proses ekstrusi langsung, di mana arah gaya penekan atau ram itu searah dengan gaya pergerakan material seperti ini. Ya, kemudian pada ilustrasi ini merupakan ekstrusi tidak langsung atau indirect extrusion, di mana billet ini
akan dimasukkan ke dalam chamber, dan pada saat akan didorong, arah pergerakan dari material itu berlawanan dengan arah gaya yang dilakukan oleh ram. Ini merupakan ilustrasi dari proses ekstrusi langsung dari material aluminium, di mana billet ini akan dimasukkan ke dalam kontainer dan didorong oleh ram ini, kemudian keluar sesuai dengan pola dari die atau cetakan yang ditaruh di ujung dari silinder. Jadi ini adalah ram pendorong, dan ini adalah keluaran dari produk hasil ekstrusi. Jadi di sini ram mendorong billet untuk masuk ke dalam kontainer ini. Kemudian ekstrusi atau jenis ekstrusi yang ketiga yakni berdasarkan media penekan, di mana terdiri atas dua jenis, yakni ekstrusi dengan menggunakan media penekan pejal atau yang berbentuk ram, dan yang berikutnya dengan media penekan dari material atau dari bahan hidrostatik atau fluida. Media penekan yang dimaksud yakni media penekan yang ini. Jadi pada jenis ekstrusi yang pertama itu media penekannya itu berbentuk ram atau pejal seperti ini, yang terbuat dari material-material logam. Kemudian pada jenis media penekan hidrostatik yang mendorong benda kerja ini adalah fluida. Jadi ram hanya media penyalur gaya ke fluida, dan fluida yang akan menyalurkan gaya tekan ke material kerja ini. Jadi itu adalah perbedaan antara jenis ekstrusi yang menggunakan media pejal ram, di mana ram yang langsung bersentuhan dengan benda kerja mendorong billet, sedangkan pada media penekan hidrostatik ram itu hanya digunakan untuk menyalurkan gaya, dan gaya itu akan ditransfer oleh hidrostatik atau fluida untuk mendorong material kerja. Jadi pada hydrostatic extrusion, media fluida yang biasa digunakan sebagai pendorong benda kerja itu biasanya dari bahan gliserin plus alkohol, bisa juga dari mineral oil atau oli mineral, ataupun dari bahan etil glikol. Kemudian untuk proses ekstrusi dengan menggunakan media fluida sebagai penekan biasanya dilakukan pada jenis ekstrusi cold extrusion, jadi tidak digunakan pada jenis ekstrusi hot extrusion. Jadi benda kerja yang ada di sini memiliki temperatur yang rendah. Ya, jadi apa keuntungan dari jenis ekstrusi yang menggunakan media penekan hidrostatik atau fluida seperti ini? Yang pertama, tidak ada gaya gesekan antara billet dan dinding kontainer, karena yang bersentuhan dengan dinding kontainer itu adalah fluida. Oleh sebab itu, gaya dorong yang akan dihasilkan itu lebih besar dibanding jenis ekstrusi yang biasanya menggunakan media pejal, sehingga akan mengizinkan rasio perubahan luas penampang antara luas penampang benda kerja sebelum dan setelah melewati die lebih besar, dan dengan besarnya gaya dorong itu dapat mengakibatkan kecepatan ekstrusi atau mengalirnya material benda kerja yang keluar dari cetakan ini semakin meningkat kecepatannya. Kemudian keuntungan yang kedua yakni karena media penekan yang bersentuhan dengan benda kerja itu adalah fluida, maka aliran itu atau aliran material di sini akan seragam, karena gaya tekanan fluida ke seluruh permukaan material itu seragam seperti yang kita lihat di sini. Adapun biasa keuntungan yang lain dengan penggunaan media hidrostatik ini, biasanya tidak ada sisa dari material yang tersisa ketika ram ini sampai ke ujung. Jadi semua material itu akan habis tanpa tersisa. Pada jenis ekstrusi dengan menggunakan penekan pejal, ada beberapa bagian dari material akan sisa,
yang tidak dapat digunakan lagi untuk didorong ke depan membentuk produk yang diinginkan. Kemudian jenis ekstrusi yang keempat yakni berdasarkan proses kerja. Berdasarkan proses kerja, ekstrusi itu dapat dibedakan menjadi dua, tube extrusion dan cold extrusion forging. Tube extrusion merupakan proses ekstrusi untuk menghasilkan penampang yang berongga seperti pipa. Tube extrusion itu dapat dibagi ke dalam dua tipe. Yang pertama, tube dengan menggunakan proses kerja direct extrusion atau ekstrusi langsung, dan tube dengan menggunakan proses kerja indirect extrusion atau proses ekstrusi tidak langsung. Pada tube direct extrusion, ram itu akan menekan material ini, di mana pada ujung ram dipasang mandrel yang ini fungsinya untuk memberikan rongga pada pipa nantinya. Jadi biasanya pada tube direct extrusion itu sebelum billet ini ditekan, biasanya dilubangi dulu atau ditekan dipaksa masuk ke lubang seperti ini sehingga mandrel dapat masuk. Ketika mandrel sudah masuk ke dalam, kemudian ram ini akan bergerak ke kanan menekan benda kerja melewati mandrel ini, sehingga ruang yang dihasilkan oleh mandrel itu merupakan ruang berongga yang merupakan diameter dalam dari pipa atau tube. Pada tube indirect extrusion, pipa dibentuk dengan menggunakan proses ekstrusi tidak langsung, di mana gaya pendorong dari ram itu berlawanan arah dengan arah mengalirnya material kerja, seperti ini. Kemudian untuk cold extrusion forging merupakan proses cold ekstrusi dengan prinsip kerja seperti pada proses penempaan atau forging, di mana ram atau biasa disilakan sebagai punch akan menekan material yang ditempatkan pada die yang ini, dan pada saat punch ini ditekan, maka material yang ada pada die ini secara plastis mengalir ke atas di antara sisi punch dan membentuk geometri seperti cup atau gelas. Diameter dari cup yang dihasilkan dari proses cold extrusion forging ini sesuai dengan diameter dari ram atau punch-nya atau penekannya.